Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 1122107004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek hukum dengan studi kasus pencabutan izin operasional Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya yang diberitakan oleh redaksi Trans 7 pada tanggal 27 Maret 2023. Nah, kasus ini menarik banget untuk dikaji karena menyentuh dua hal sekaligus, yaitu dunia pendidikan dan juga dunia bisnis. Nah, banyak banget yang masih berpikir bahwa lembaga pendidikan itu hanyalah institusi sosial. Padahal pada kenyataannya, lembaga pendidikan itu juga merupakan entitas bisnis, yang mana eh, lembaga tersebut juga mengelola bisnis jasa pendidikan. Maka, dalam konteks hukum bisnis, lembaga seperti Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya harus memenuhi seluruh aspek kelayakan bisnis, termasuk izin, kepatuhan regulasi, serta perlindungan bagi konsumennya, yang mana dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, dalam berita yang disiarkan oleh redaksi Trans 7 itu dikatakan bahwa Kemendikbudristek telah mencabut izin operasional dari Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya. Nah, pencabutan izin ini tuh memicu keresahan di kalangan mahasiswa gitu. Banyak mahasiswa yang merasa cemas dan bingung mengenai nasib studi mereka. Mereka khawatir apakah ijazah yang nanti diterbitkan nih masih sah atau tidak gitu. Apakah mereka masih bisa melanjutkan kuliah dan siapa yang bakal bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Nah, di balik keresahan itu tersimpan persoalan mendasar seperti apakah lembaga pendidikan tersebut selama ini sudah layak secara hukum untuk menjalankan kegiatan bisnis pendidikannya. Nah, kasus ini tuh menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan tinggi swasta. Mengapa? Sebab ketika aspek hukum ini diabaikan, ya, dampaknya bukan hanya pada reputasi lembaga, tetapi juga menyangkut nasib ribuan mahasiswa dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Nah, untuk memahami konsep kasus ini secara lebih dalam, itu kita perlu mengerti dahulu apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah proses penilaian untuk melihat apakah suatu kegiatan usaha tersebut itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, biasanya meliputi 5 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek pasar, lalu ada aspek teknis, yang ketiga ada aspek manajemen, yang keempat ada aspek keuangan, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Di dalam konteks untuk lembaga pendidikan, studi kelayakan itu tidak hanya soal apakah lembaga bisa menarik banyak mahasiswa atau tentang menghasilkan keuntungan, tetapi juga apakah lembaga memenuhi kebutuhan hukum dan dapat memberikan jaminan hukum kepada mahasiswanya. Nah, lembaga pendidikan yang baik itu harus memiliki legalitas yang jelas, akreditasi yang sah, dan sistem pengawasan internal. Tanpa hal itu, maka lembaga tersebut secara hukum dianggap tidak layak beroperasi, meskipun memiliki banyak mahasiswa. Lalu ada aspek hukum bisnis pendidikan di Indonesia itu memiliki dasar yang sangat kuat.
Apa saja dasarnya? Jadi beberapa regulasi penting itu antara lain ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua ada Peraturan Perintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga ada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi swasta. Nah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap perguruan tinggi swasta itu harus memiliki izin pendirian dan izin operasional, tentu, serta wajib melaporkan seluruh aktivitasnya secara rutin kepada pemerintah melalui sistem PDD-Dikti. Nah, izin ini tuh bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bentuk jaminan hukum bahwa lembaga tersebut memenuhi standar akademik, administratif, dan etika bisnis pendidikan. Jadi ketika lembaga gagal memenuhi ketentuan tersebut, maka negara memiliki kewajiban hukum untuk menjatuhkan sanksi termasuk pencabutan izin operasional seperti yang dialami oleh Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya. Nah, berdasarkan pemberitaan dari redaksi Trans 7, Kemendikbudristek telah mencabut izin Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya karena ditemukan pelanggaran administratif dan akademik yang serius. Nah, beberapa permasalahan yang ditemukan, yang pertama itu ada pengelolaan yayasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua itu juga ada tidak adanya pelaporan mahasiswa yang konsisten melalui sistem PDD-Dikti. Nah, yang ketiga, pelaksanaan kegiatan akademik yang tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta yang terakhir itu masalah internal pengelolaan keuangan dan tenaga pengajar. Lalu kasus ini itu dapat memperlihatkan kita bahwa kampus tersebut gagal dalam tata kelola hukum dan administrasi pendidikan. Akibatnya, Kemendikbudristek mencabut izin agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang lebih luas. Dari sisi hukum bisnis, ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memenuhi kelayakan hukum sebagai penyedia jasa pendidikan. Lalu dampak terbesar tentu dirasakan oleh mahasiswa. Mereka kehilangan hak atas layanan pendidikan, hak untuk mendapatkan ijazah, bahkan hak untuk memperoleh kejelasan status akademik. Dalam konteks hukum, mahasiswa dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap penyelenggara usaha wajib memberikan jaminan mutu, kejelasan informasi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumennya. Dengan kata lain, mahasiswa memiliki hak untuk satu, mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan perjanjian, mendapatkan keadilan apabila terjadi wan prestasi, lalu memperoleh ganti rugi bila terbukti mengalami kerugian gitu. Namun melalui Kemendikbudristek yang bertanggung jawab memberikan solusi. Salah satunya adalah memfasilitasi mahasiswa untuk bisa pindah ke kampus lain. Namun tetap saja dari sisi psikologi serta sosial, pencabutan izin ini merugikan mahasiswa karena mengganggu keberlanjutan pendidikan mereka. Berdasarkan yang sudah saya cari tahu, kondisi hukum Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek legalitas pendirian, kondisinya ada namun izinnya dicabut.
Lalu aspek akreditasi kondisinya ternyata tidak aktif. Aspek tata kelola kondisinya lemah dan tidak transparan. Lalu pada aspek perlindungan mahasiswa itu tidak optimal, dan aspek kepatuhan hukum itu tidak konsisten. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini tidak layak secara hukum untuk beroperasi. Secara konsep, lembaga pendidikan yang layak itu harus menunjukkan good governance atau tata kelola yang baik, serta menjalankan semua kewajiban hukum sesuai dengan regulasinya. Kegagalan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya dalam memenuhi aspek-aspek tersebut itu membuktikan bahwa kelayakan bisnis tidak hanya bisa dilihat dari jumlah mahasiswa atau bangunan kampus, tetapi juga dari integritas dan kepatuhan hukumnya. Di sisi lain, setiap perguruan tinggi itu memiliki tanggung jawab hukum yang melekat. Lembaga tersebut berbadan hukum yayasan, dan yayasan memiliki kewajiban hukum untuk mengelola dana serta kegiatan sesuai dengan akte pendirian dan peraturan yang berlaku. Namun, jika kampus melakukan kelalaian, misalnya contoh tidak melapor data mahasiswa, tidak memenuhi standar dosen, atau penyalahgunaan dana pendidikan, maka hal tersebut itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum administratif dan bahkan perbuatan melawan hukum. Lalu mahasiswa yang dirugikan itu dapat menempuh langkah hukum baik secara administratif melalui LLDikti ataupun secara perdata melalui gugatan. Nah, dalam hal ini Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komunikasi Tasikmalaya dan yayasan pengelolanya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan mahasiswanya mendapatkan haknya meskipun izin kampusnya sudah dicabut. Menjaga kualitas dan juga legalitas pendidikan tinggi. Tentu melalui Kemendikbudristek dan LLDikti, pengawasan harus dilakukan secara preventif, bukan hanya represif. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah seharusnya bisa mendeteksi lebih awal jika ada perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. Dan dalam kasus ini, solusi yang ditempuh oleh Kemendikbudristek antara lain yang pertama itu menjamin hak mahasiswa untuk melanjutkan studi di kampus lain. Yang kedua, menyediakan mekanisme penyaluran data akademik mahasiswa. Lalu yang ketiga, itu mengawasi proses penutupan lembaga agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih lanjut. Kedepannya, pemerintah juga perlu membuat portal transparansi izin dan akreditasi kampus agar masyarakat tuh bisa mengecek gitu status hukum kampus secara langsung sebelum mereka mendaftar. Hal ini seharusnya sangat penting karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya melibatkan uang, tapi juga melibatkan masa depan seseorang. Nah, dari hasil analisis ini tuh sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya ini tuh tidak layak secara hukum maupun bisnis pendidikan. Nah, kelayakan sebuah lembaga pendidikan itu tidak hanya diukur dari fasilitas fisik atau banyaknya mahasiswa, tetapi terutama dari kepatuhan terhadap regulasi hukum. Nah, kasus ini bisa menjadi bukti bahwa ketika hukum diabaikan, seluruh sistem itu akan terdampak. Mulai dari mahasiswa, dosen, hingga reputasi pendidikan nasional. Maka, lembaga pendidikan harus memahami bahwa mereka tidak hanya menjalankan
fungsi sosial, tetapi juga harus menjalankan bisnis pendidikan secara profesional, transparan, dan sah di mata hukum. Berdasarkan analisis yang telah saya sampaikan, itu saya memiliki rekomendasi bagi pemerintah, yaitu perlu memperketat sistem izin dan melakukan audit hukum secara berkala terhadap perguruan tinggi swasta. Yang kedua, bagi mahasiswa, penting untuk selalu memeriksa status izin dan akreditasi kampus melalui sistem resmi Kemendikbudristek atau LLDikti sebelum mendaftar. Yang ketiga, bagi lembaga pendidikan harus memperbaiki tata kelola internal, meningkatkan transparansi keuangan, dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan regulasi. Selain itu, perlu ada juga sanksi tegas bagi yayasan yang lalai agar menjadi pembelajaran bagi lembaga lain untuk tidak bermain-main dengan aspek legalitas pendidikan. Nah, selain persoalan izin kampus yang dicabut, isu yang muncul juga berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan mahasiswa. Mengapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah itu memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa meskipun izin perguruan tinggi tersebut dicabut. Dalam konteks Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya, banyak sekali mahasiswa yang merasa dirugikan. Kenapa? Karena kehilangan status akademik dan juga mereka kebingungan untuk melanjutkan studi mereka. Dari sisi hukum, hal ini menimbulkan konsekuensi perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, lembaga pendidikan yang berbadan hukum juga wajib memberikan jaminan atas layanan yang telah diterima oleh peserta didik, termasuk pelayanan akademik dan pengalihan hak belajar. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa izin operasional kampus itu bukan hanya formalitas administratif, melainkan juga bentuk jaminan mutu dan tanggung jawab hukum terhadap publik. Bila sebuah kampus tidak memenuhi standar minimal, maka pencabutan izin menjadi langkah tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa penegakan hukum di bidang pendidikan harus tetap memperhatikan keadilan sosial. Pemerintah melalui Kemendikbudristek dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti seharusnya tidak hanya memberhentikan izin, tetapi juga menyiapkan skema transisi, ya, misalnya dengan proses alih kredit menempatkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain atau pendampingan akademik agar mereka tidak kehilangan hak belajar mereka. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi calon investor atau pengelola perguruan tinggi swasta bahwa bisnis di sektor pendidikan itu memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Tidak cukup hanya melihat peluang pasar dari mahasiswa gitu, tetapi juga harus memastikan kepatuhan hukum, lalu akreditasi program studi, dan juga transparansi dalam manajemen kampus. Nah, bila tidak, resiko hukum dan reputasi dapat menimbulkan kerugian jangka panjang. Dari perspektif studi kelayakan bisnis, pencabutan izin menunjukkan bahwa aspek hukum dan manajemen kelembagaan harus menjadi prioritas utama dalam menilai kelayakan suatu institusi pendidikan. Artinya, keberlanjutan kampus sangat tergantung
pada kepatuhan terhadap regulasi dan juga kemampuan menjaga kepercayaan mahasiswa serta masyarakat. Akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya itu bukan hanya masalah administratif, tetapi juga peringatan bagi seluruh mahasiswa atau seluruh lembaga pendidikan tinggi agar lebih transparan, profesional, dan taat hukum. Mahasiswa itu bukan hanya sekedar peserta didik, melainkan pihak yang harus dilindungi hak-haknya dalam pendidikan nasional. Nah, dari kasus Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Tasikmalaya, kita bisa belajar bahwa pendidikan dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena pendidikan yang bermutu tidak akan pernah lepas dari kepatuhan hukum. Ketika lembaga pendidikan tersebut melanggar aturan, maka kepercayaan dari masyarakat itu akan runtuh. Dan hal itu juga akan merugikan dunia pendidikan secara keseluruhan. Harapan saya, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun mahasiswa, agar sama-sama menjaga integritas dan legalitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak paparan analisa kasus izin operasional kampus yang telah dicabut oleh Kemendikbudristek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.